Baik, selamat pagi. Oke, tutup mikrofonnya. Coba buka videonya, sedang direkam ini. Yang kedua, saya sudah katakan bahwa yang terlihat itu yang pertama harus NPM, baru namanya. Ini terbalik-balik ini, si Herman Jaya Gulo, Robah itu Herman. Si Ki ini siapa yang anggar jago juga kulihat ini. NPM nggak ada, nama nggak ada. Dan kali kalau nama nggak, NPM nggak ada, nama nggak ada, itu saya anggap hacker ya, orang lain. Saya tidak akan masukkan ya. Seperti si Ki ini, Ki, buka dulu videomu Ki. Kau siapa? Apa kau bilang NPM di depan baru nama ya? Ya Ki? Iya Pak. Jangan seperti Anggar Jago. Anggar Jago itu di preman sana. Kalau sama saya, jangan otakmu yang perlu jago sama saya. Yang lain, kalimat yang sama untuk yang lain ya. Bukan hanya kayak Siki aja, yang lain juga. Kalimatnya sama. Jangan Anggar Jago. Kalau Anggar Jago ke saya itu otaknya ya, kepandaian. Antri, semua dulu buka videonya, sedang direkam. Saya sudah temukan cara rupanya mengabsensi sehingga tidak terlalu lama. Nanti saya akan foto. Misalnya seperti ini ya. Seperti ini saya akan foto. Saya akan foto nama-nama yang ada di sini. Setelah itu baru saya akan absensi. Jadi tidak saya panggil satu-satu, tapi saya foto nanti. Setelah kuliah baru saya absensi, saya isi ke daftar absensi sehingga tidak mengganggu kuliah kita. Nah untuk itu di akhir kuliah, menjelang akhir kuliah selalu harus ada yang mengingatkan, mana tahu lupa ya kan? Nah, saya berharap ketua kita yang mengingatkan saya. Ketuanya siapa ini? Ketua grup WA, si Alwi ya? Siapa ya? Iya saya Pak. Kau yang ingatkan aku ya. Iya Pak, baik Pak. Sehingga saya fotokan nanti saya akan isi absensinya. Oke. Saya foto bukan di depan tapi di belakang. Jadi kalau ada yang terlempar keluar di tengah, dia tidak akan ikut lagi. Maka tugas kalian mencari di mana kalian bisa sinyalnya bagus. Hari ini kita akan coba 2 kali masuk ya, seperti terjadwal. Ya itu akan mengonsumsi banyak pulsa. Apa boleh buat lah ya. Mengonsumsi pulsa saya, mengonsumsi pulsa kalian, tapi untunglah dibantu Kemendikbud kita. Oke. Nah yang kedua, saya ngecek dulu bukunya. Ini Lestari, kau buku mana? Nah baguslah. Setiap orang yang punya buku itu catatan sikapnya itu bagus. Ketika nanti nilainya kurang-kurang dikit aja untuk menjadi A, ini anak pandai, ada bukunya gitu. Bisa dibantu. Dalam artian asumsinya dia membaca ya. Tapi kalau dia tidak punya buku, wah ini sikapnya juga saya anggap enteng terhadap mata kuliah ini dan dia tidak mau belajar sebenarnya gitu. Buku ini murah kok dan bisa dipinjam dari kawan-kawannya. Nah, biarlah tidak hari ini saya cek, minggu depan. Karena tadi statistik Rancop masih ada sepertiga di antara mereka belum memprint out. Nah, sekarang saya kasih kesempatan juga kalian minggu depan saya cek bukunya. Oke, minggu depan saya cek bukunya. Lalu sekali lagi, setiap kalian masuk, tolonglah mikrofonnya langsung dimatikan ya.
karena sangat mengganggu. Nah, kalau dia tidak matikan, saya akan remove dia, saya akan keluarkan dia tanpa peringatan. Ya, tanpa peringatan. Johan Dian, ini nggak kelihatan wajahmu, Johan, sebelum kita mulai. Oke, sabar, realis. Baik, mulai nanti malam saya sudah upload kuliah kita hari ini dan nanti kalian subscribe dulu ya. Kalian subscribe baru kalian lihat video itu. Sangat bagus kalau kalian lihat video itu di YouTube saya untuk mengingatkan kembali untuk membantu kalian dalam belajar. Pengalaman kemarin saya cek ke saya survei satu-satu secara random. Saya tanya, apakah kau pernah melihat perkuliahan kita di YouTube? Pernah. Berapa kali? Sering. Yang sering itu yang mempunyai nilai yang bagus. Artinya setelah nilai ada, baru saya melakukan survei. Artinya orang-orang yang bagus nilainya itu dia berulang-ulang melihat YouTube itu, dia berulang-ulang membaca, belajar gitu. Ya, jadi itu pengalaman tahun yang lalu. Mudah-mudahan tahun ini juga terjadi seperti itu. Nah, untuk menghemat pulsa kalian kan kalian bisa pergi entah kemana. Kampus, kalau kalian di Medan pas di kampus kan ada free wifi ya, free ya, masih ada kan? Oke. Baik, kita akan mulai kuliah kita. Kalau ada bukunya silakan buka bab 1 ya di depannya. Saya berangkat dari bab per bab dari buku itu untuk memudahkan kalian belajar. Oke, Ketua Alwi, kelihatan nggak paparan saya? Nampak, Pak? Oke ya. Penuh ya, kelihatan penuh ya? Iya, Pak. Oke ya. Baik, tutup. Baik, kita masuki dalam buku itu bab 1, tapi kalau materi kuliah kita bab 2 karena pendahuluan kemarin itu adalah bab 1. Nah, kita bicara tentang mekanisme pembelahan sel. Kita tahu bersama, mekanisme pembelahan sel itu ada 2. 1, mitosis. 2, meiosis. Kita buat ringkasan mitosis. Artinya karena mitosis dan meiosis sudah kalian pelajari sejak lama, kita coba buat ringkasannya saja dengan satu harap dengan catatan bahwa kalian sudah mempelajari itu mulai dari SD sampai biologi. Tapi harus tidak mau tidak mau kita harus singgung dia di genetika ini ya. Baik, itu ada di halaman 9 ya, di buku itu halaman 9. Boleh kalian buka di buku itu halaman 9 bawah. Jadi mitosis itu pembelahan sel pada tubuh. Sel somatik namanya. Dan proses itu menghasilkan 2 sel anak yang identik. Jadi 1 sel membelah jadi 2. Disebut sel anak. Identik kandungan kromosomnya. Mana induknya? Ya nggak ada. Karena induk itu sendiri yang membelah menjadi 2.
Jangan bayangkan seperti kita manusia. Ada sel anaknya, ibu bapaknya masih ada. Nah, ini enggak seperti itu ya. Membelah dia sendiri yang membelah menjadi dua. Kemudian yang kedua adalah pembelahan itu melalui fase-fase. Fase profase, metafase, anafase, semua ditelaskan pada buku ini. Bagi yang punya buku, ralat dulu bukunya pada halaman 9. Pada halaman 9, di atas ringkasan itu, ada dituliskan di situ telofase. Ada tuliskan di situ telefase, sorry. Tertulis di situ telefase, seharusnya adalah telofase. Pakai O, bukan E. Jadi kalian ralat itu dalam buku, telefase menjadi telofase. Yang ketiga adalah mengakibatkan penambahan jumlah sel. Konsekuensi yang pertama tadi adalah dari satu sel menjadi dua, secara konseptual menambahkan terjadi penambahan jumlah sel. Itu artinya terjadi pertumbuhan. Kalau itu pada tanaman, ya terjadi pertumbuhan tanaman. Juga mengakibatkan perkembangan. Kita tahu pertumbuhan itu pertambahan bobot dan volume yang tidak berubah, tidak mundur. Dan terjadi perkembangan. Perkembangan itu kita tahu diferensiasi, ya. Tadinya tidak ada bunga, menjadi ada bunga. Tadinya tidak ada cabang, menjadi cabang. Ada cabang. Itu perkembangan. Keempat, tiap anak sel menerima kromosom lengkap. Jadi setiap anak sel tadi itu mempunyai kromosom lengkap, sama persis seperti kromosom induknya. Baik jumlah maupun kandungan genetiknya. Jumlah kromosomnya sama, kandungan genetik pada kromosomnya juga sama, dan sitoplasmanya juga sama. Ya, sitoplasmanya juga sama. Inilah ringkasan dari mitosis itu. Jadi kalau kromosomnya ada 2N, kita sebut diploid, maka anak-anaknya mempunyai kromosom 2N, diploid. Kalau kromosom induknya 4X, ini namanya tetraploid ya, 4X, maka anaknya juga mempunyai kromosom tetraploid 4X. Satu set kromosom itu disebut genom. Jadi satu set kromosom sama dengan satu genom. Satu set kromosom itu disimbolkan dengan N untuk poliploidi yang normal. Dan itu disebut haploid. Jadi satu set kromosom atau satu genom disimbolkan dengan satu N dan disebut dia haploid. Pada yang sifatnya juga seperti ploidi yang saya sebut tetraploid tadi, satu set ada 4X tadi ya. Satu set itu disimbolkan juga X. Haploid juga, cuman simbolnya berbeda. Yang normal tadi N, yang ini poliploidi adalah X. Nanti kita diskusikan lagi lebih jauh apa N dan X itu ya. Tapi yang pasti itulah. Simbol dari satu genom itu N atau X tergantung kondisi poliploidi dari kromosom induknya. Jadi kalau tadi 2N, ya 2 set, 2 genom. 4X, 4 set, 4 genom. Itulah mitosis.
Sekarang meiosis, ringkasannya juga. Yang kita ingatkan kembali. Pertama, penyebaran kromosom itu di mana itu ya? Di buku ya. Penyebaran kromosom yang telah tersusun kembali ke dalam 4 sel atau meiospora. Disebut juga mikrospora atau istilahnya sperma. Dan megaspora, disebut juga sel telur. Artinya, proses menghasilkan 4 sel anak. Ya, proses menghasilkan 4 sel anak. Ringkasan meiosis ada di halaman 16, halaman 16 buku ya. Halaman 16 di bawah. Boleh dibuka bukunya sambil dibaca. Jadi kalau pada mitosis tadi, satu sel induk membelah menjadi 2, kalau ini tidak. Kalau meiosis, satu sel induk membelah jadi 4. Pada proses terakhir dari meiosis itu ada 4 sel anak yang terbentuk. Dan setiap sel anak itu mengandung satu genom, mengandung satu set kromosom. Jadi setengah dari induknya. Jumlah kromosomnya setengah dari induknya. Kalau tadi 2N misalnya induknya, sel induk, maka anak sel ini setengah dari 2N ya N. Jadi terjadi reduksi jumlah kromosom setengah. Yang kedua, dapat terjadi pertukaran bagian kromatid dari kromosom homolog. Istilah lain dari itu adalah pindah silang. Jadi ketika kromosom homolog berpasangan, bisa terjadi pindah silang, perpindahan bahan genetik dari satu kromosom ke kromosom lain. Nah ini nanti dalam satu bab kita akan bicarakan pindah silang ini. Akibat dari pindah silang itu akan muncul genotipe atau susunan gen-gen baru. Yang ketiga adalah pengaturan bahan genetik kromosom dapat berbeda dengan orang tua karena terjadi pindah silang. Itu tadi konsekuensi nomor 2 tadi. Jadi munculnya kombinasi gen-gen baru yang di induknya tidak ada, tetapi ada pada turunannya. Ini kita sebut nanti rekombinan. Nah, itu sebabnya tidak bisa tidak mitosis meiosis ini pada kuliah kita ini harus kita singgung karena terkait ke materi-materi berikut, tetapi tidak sedalam dari yang kalian pelajari waktu di biologi SMA atau biologi nomensen. Yang penting kalian sudah paham itu bahwa inilah ringkasannya, ini dia, dan kalian harus tahu mitosis dan meiosis itu dengan belajar sendiri. Lebih jelasnya begini, kalau pada mitosis pada sel tubuh yang kita sebut dengan sel somatik, 2N sel induk anaknya juga mempunyai jumlah kromosom 2N. Tidak berubah jumlah kromosomnya. Sedangkan pada meiosis, ini sel-sel pada bagian organ kelamin ini ya, meiosis itu terjadi pada sel-sel organ kelamin. Kalau induknya 2N, sel induknya 2N, maka dia akan menghasilkan 4 sel anak masing-masing 1N kromosom. Nah, kalau dia 4X, maka sel anaknya menjadi 2X, mempunyai 2X kromosom. Nah, tugas kalian.
Ini tugasnya. Tugas 1. Ada sebuah sel yang terdiri dari satu gen, 2 alel, dengan 2 alel. Satu gen itu terdiri dari 2 alel. Katakanlah alelnya A dominan, A resesif. Jangan baca A besar, A kecil ya. Itu hurufnya aja yang A besar dan A kecil. Tapi kalau membacanya secara genetik, A dominan dan A resesif. Jadi alel yang dominan disimbolkan dengan huruf besar, alel yang resesif disimbolkan dengan huruf kecil. Jadi jangan baca menjadi genotipe A besar, A kecil, jangan. Seharusnya dibaca dengan genotipe A dominan, A resesif. Nah, buatlah skema pembelahan sel tersebut. Pelajari buku-buku ya, buku kita, buku yang lain juga ya. Secara mitosis. Skema artinya buat gambar-gambarnya, itu maksudnya. Buat skemanya. Apakah sel genotipe sel anak? Kalau sel induknya tadi genotipenya adalah A dominan, A resesif, apakah genotipe sel anak? Nah, di skema itu akan kelihatan itu bagaimana dia genotipe sel anaknya. B. Kalau secara meiosis terjadi, buat skemanya juga bagaimana pembelahan selnya. Apakah sel-sel anak? Maksudnya apakah genotipe sel-sel anak? Apakah alel sel anak? Kalau sel induknya tadi genotipe A dominan, A resesif, apakah alel dari sel anak? Alel itu kita tahu tadi induknya ada punya alel A dominan dan juga punya alel A resesif. Sekarang tunjukkan melalui bagan itu apa alel dari sel anak. Kemudian berapakah peluang terbentuknya gamet dengan alel A dominan dan berapa peluang terbentuknya gamet dengan alel A resesif? Sekali lagi saya ingatkan, boleh kita tuliskan alel, boleh kita tuliskan alele. Dua-duanya bisa kita terima, ya. Cuman tidak double L. Berapakah peluang probability terbentuknya gamet dengan alel A dominan dan berapa peluang terbentuknya gamet dengan alel A resesif? Adik-adik, ini akan terkait dengan mata kuliah kita yang paling terakhir. Ya, ini sangat terkait nanti dengan mata kuliah yang paling terakhir, mata kuliah kita. Jadi memang di awalnya ini harus kita tekankan kalian memahami peristiwa mitosis dan meiosis. Nah, tugas yang kedua ini nggak usahlah terlalu berat ini buat kalian untuk menggambarkan skemanya. Yang pertama itu aja, tugas yang pertama itu aja, ya. Tugas yang pertama itu aja. Jadi tugas yang pertama itu aja yang kalian buat. Nanti saya akan sebutkan, ingatkan saya ketua untuk membuat emailnya ya. Kalian kirimkan tugas itu minggu depan, ya, minggu depan seminggu ya, minggu depan ke email yang akan saya tunjukkan. Nanti ketua akan mengingatkan saya untuk memberikan emailnya. Jangan kirim ke email yang lain. Hanya ke email, ke alamat email yang saya berikan. Kalau kalian kirim ke alamat yang lain, saya tidak akan temukan itu, tidak akan baca itu, maka tugas kalian nol, sikap kalian berkurang. Jadi kirimlah kepada email yang saya tunjukkan. Dan pastikan bahwa email kalian itu bekerja. Ada mahasiswa mengaku bahwa dia sudah kirim UTS UAS-nya ke email yang saya tunjuk,
tapi ternyata tidak terkirim. Nggak tahu kenapa, nggak ada masuk. Mungkin emailnya sudah sangat penuh sehingga tidak bisa lagi mengirim. Nah, hati-hati kalian, cek email kalian jangan penuh, buang file-file yang tidak perlu. Ketika mengirim, duduklah di tempat yang bagus signalnya dan pastikan sudah terkirim. Ya, pastikan sudah terkirim. Pasti diberitahu oleh email Anda itu apakah sudah terkirim atau belum. Nah, ini saya sudah diingatkan untuk kita akhiri perkuliahan kita ini. Kita masuk lagi nanti jam 11 ya. Jam 11. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Nah, sekali lagi Baik, ini sedang direkam. Nanti kalian subscribe ya dan lihat di video YouTube. Nanti malam saya upload. Yang kemarin itu tidak saya upload karena pendahuluan saja. Habis pulsa saya dan kalian untuk mengupload itu ke YouTube ya. Yang saya akan upload ya hari ini, yang minggu yang lalu tidak saya upload. Sebentar dulu ya. Baik, tunjukkan wajahnya, Dek. Baik, segar-segarnya aku lihat semua ini. Semangat-semangat semua. Angkatan 2000. Saur mana Saur? Wajahmu Saur. Buka dulu semua videonya. Saur Silitonga. Oke. Realis. Realis Hendrikus. Kalian bisa lihat kan wajah kawan-kawan kalian kan? Ketua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Coba kalian lihat. Terobati rindu kalian kalaupun tidak bertemu, ya kan? Realis mana, Realis? Realis Hendrikus? Hidupkan videomu. Mana Realis tadi? Realis? Nyaut. Realis? Nah, oke. Oke, saya maafkan dulu kali ini ya. Berikutnya saya akan nilai dia dalam sikap dan kehadiran. Yang seperti ini langsung tidak akan dia nggak absen ya, dia nggak absen. Semua ini terekam. Saya tidak macam main-main. Semua ini terekam. Aturan kita harus jalankan. Yang tidak melaksanakan aturan ya. Jadi punishment reward harus jalan. Yang bagus kita beri bagus, yang jelek ya kita harus kasih jelek. Baiklah, terima kasih menjadi perhatian buat Realis dan kawan-kawan yang lain yang mencoba untuk tidak patuh pada aturan yang kita buat. Lestari, kau di mana Lestari? Di kos, Pak. Di kos di mana? Di Santar, di Medan? Di Medan, Pak. Oh, di Medan ya. Padang Bulan. Oh, di Padang Bulan, oke. Ya. Sudah ada bukumu kan? Sudah, Pak. Oke lah. Minggu depan saya periksa ya. Dan itu saya periksa minggu depan hanya sekali itu. Yang tidak hadir dan tidak punya buku, langsung saya catat tidak punya buku. Baiklah, jaga kesehatan. Nanti kita masuk lagi jam 10 lewat sedikit karena ini harus direkam membutuhkan waktu 15-20 menit untuk mengkonversi rekaman ini. Sehingga mungkin agak terlambat saya buat alamat baru dari Zoom ya. Oke, sampai bertemu lagi. Shalom, Pak. Salam ya, selamat siang. Jaga kesehatan masing-masing. Shalom, Pak. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.